cenderung memiliki tinggi badan yang kurang dan di bawah standar pada usianya dan berisiko mengalami masalah pada kesehatan jangka panjangnya. Kemudian mungkin dari sebagian ibu sudah tahu apa itu stunting, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai stunting itu. Stunting ini adalah sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan kekurangan tinggi badan dan kurangnya asupan nutrisi secara terus-menerus pada anak. Kemudian di sini dapat kita lihat bagaimana sih kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa seorang anak ini mengalami stunting. Ciri-ciri yang dapat kita lihat itu yang pertama adalah badan anak ini lebih pendek dari anak seusianya. Ciri stunting yang pertama yaitu tinggi badan anak yang kurang dari rata-rata anak seusianya. Untuk memastikan ini, anak-anak ini perlu diukur sesuai kurva pertumbuhannya, mendapatkan pemeriksaan fisik yang rutin di posyandu dari puskesmas terdekat. Kemudian yaitu ditandai dengan berat badan yang rendah. Selain tinggi badan yang kurang ini, ciri stunting yaitu berat badan yang kurang. Ini terjadi karena anak-anak ini kekurangan nutrisi dari orang tuanya dan dari makanannya dan gizi yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya itu ditandai dengan tingkat kepala anak yang kecil. Ini menunjukkan gangguan perkembangan otak yang kurang dan gizi kronis yang bisa menyebabkan tanda-tanda stunting. Kemudian yaitu mudah terserang penyakit. Anak ini akan mudah terserang penyakit karena kurangnya asupan atau nutrisi yang diberikan kepada anak tersebut. Kemudian bisa dilihat dari yang paling terlihat yaitu pertumbuhan gigi yang terlambat. Pada kebanyakan kasus ini, gejala stunting pada anak ini dapat bermanifestasi sebagai pertumbuhan gigi yang terlambat. Namun, gangguan ini juga bisa terjadi pada masalah gusi dan rahang. Jadi, konsultasikan kepada bidan atau ibu-ibu yang ada di posyandu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya Anggun. Pada Anggun. Apa saja penyebab penyakit terjadi yang muncul pada bayi dan anak. Salah satu penyebabnya yaitu sebagian besar penyebab disebabkan oleh masalah kekurangan gizi kronis. Oleh secara berkelanjutan dalam jangka panjang, infeksi secara berulang atau stimulasi yang tidak baik. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan tubuh kembang bayi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi mama yang buruk. Selanjutnya itu asupan makanan kecil tidak memadai. Selanjutnya itu infeksi penyakit. Secara khusus status gizi dan kesehatan mama meliputi sebelum, selama dan setelah kehamilan yang meliputi berpengaruh pada tumbuh dan perkembangan anak. Faktor lain dari sisi mama yang dapat menyebabkan stunting meliputi perawakan anak yang pendek, jarak kelahiran terlalu dekat, dan kehamilan remaja yang mengganggu asupan nutrisi ke janin. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan nutrisi yang bertumbuhan namanya masih remaja. Oke, selanjutnya saya Oke.
Jadi untuk yang selanjutnya itu mengenai tentang upaya pencegahan stunting. Sekarang banyaknya dari industri kesehatan, mulainya dari kesehatan kepada dinas terkait didorong menjadi otonomi daerah untuk pencegahan stunting itu sendiri. Akhirnya sampai ke puskesmas sampai ke ibu-ibu sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana upaya pencegahan stunting. Yang pertama, ibu hamil, ibu pasca melahirkan anak umur 0 sampai 23 bulan, biasanya telah makan. Nah, dari ibu hamil ini banyaknya puskesmas telah mensosialisasikan bagaimana tentang pola gizi yang sehat terhadap ibu-ibu yang lagi mengandung, dan juga banyak asupan yang harus ibu-ibu penuhi. Nah, selanjutnya ibu pasca melahirkan dan juga anak umur 0 sampai 23 bulan. Oleh sebab itu, mari ibu, kita sebagai generasi untuk anak-anaknya tentu dari diri kita sendiri memulai bagaimana cara pencegahan stunting itu sendiri. Yang ketiga itu pola makan. Kita sebagai makhluk insan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana telah dinobatkan di dalam Islam itu sendiri, harus menjaga kesehatan. Yang pertama kesehatan, gizi itu juga termasuk dalam mencegah stunting itu sendiri. Oke, boleh lanjut sebenarnya Anggun. Nah, dalam upaya pencegahan stunting itu termasuk dari peran masyarakat. Itu setiap masyarakat memiliki peran dan menciptakan lingkungan yang dimana dan mendukung perkenalan dengan anak-anak semuanya. Oleh sebab itu, sekarang masing-masing kabupaten, termasuk di Kabupaten Solok Selatan itu sendiri, melakukan sebuah ajang pemilihan duta genre, yang mana dari genre itu sendiri mulai menumbuhkan bibit-bibit emas supaya terciptanya generasi-generasi yang mampu bersaing di dunia nasional maupun internasional. Nah, dari remaja-remaja genre ini bakalan dikasih asupan-asupan bagaimana cara menjadi seorang ibu, bagaimana cara untuk menjadi seorang ayah nanti. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya tentang pencegahan stunting. Terima kasih, saya kembalikan kepada Om. Seperti langsung, oke? Mungkin itu penutup dan juga ajakan, dimana mari kita bersama-sama mencegah dan juga melindungi hak dan masyarakat, hak kita sebagai ibu dan kewajiban kita sebagai ibu untuk memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak kita sendiri, dimulai dari bayi hingga menyusui, dari bayi hingga dewasa nanti. Tentu itu semua dimulai dari kita sendiri. Ya, dari kami dari Universitas Negeri Padang, jurusan Public Administration, mengucapkan terima kasih atas kontribusinya Bu, tentunya dengan pihak puskesmas juga. Terima kasih. Akhir kata, Abu Taufiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama. Ibu ada pertanyaan Bu, boleh ditanyakan. Nah, sebelum menutup lebih lanjutnya, mari kita kalau ada yang ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin nantinya kalau untuk pertanyaan ibu, kalau seandainya bukan wadah kami untuk menjawabnya, mungkin bisa kami paparkan juga kepada ibu yang terkait. Bapak bertanya, Ya. apa kontribusinya dari jurusan administrasi negara untuk mencegah stunting pada anak? Itu langsung menjawab ya Bu. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Mungkin kontribusi dari jurusan ilmu administrasi negara dengan stunting itu sendiri tentu tidak ada hubungannya Bu. Di mana jurusan ilmu administrasi negara ini mengenai tentang administrasi perkantoran atau instansi itu sendiri. Namun di dalam mata kuliah dari pemberdayaan masyarakat, di mana kami diminta untuk melakukan sebuah pemberdayaan Bu, sebuah kemajuan oleh masyarakat itu sendiri terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan Bu, nah kami mengambil tentang pola stunting karena itu sendiri merupakan sebuah basic kami itu sendiri Bu, di mana kami telah